Mulai dari awal seharusnya disadari oleh Putri Chandrawati, selama di persidangan berlangsung tidak diperoleh fakta yang mengungkapkan telah terjadi penganiayaan atau kekerasan seksual atau perbuatan pidana lain yang dilakukan oleh korban Yosua kepada Putri Chandrawati. Menimbang bahwa, namun demikian mendengar cerita Putri Chandrawati yang seolah-olah benar tersebut, kemudian terdakwa meyakini telah terjadi kekerasan seksual atau bahkan lebih dari itu terhadap Putri Chandrawati yang dilakukan oleh korban Yosua, sehingga membuat terdakwa sakit hati. Terdakwa sendiri mengakui kesalahannya di persidangan. Mengapa saat itu ia tidak membawa Putri Chandrawati untuk rekam medis? Menimbang bahwa karena perasaan sakit hati Putri Chandrawati tersebut kemudian mulai terungkap adanya meeting of mind para terdakwa untuk menyingkirkan korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Diawali dengan Kuat Ma'ruf meminta kepada Putri Chandrawati menghubungi terdakwa agar korban Nofriansah Yosua Huta Barat tidak menjadi duri di dalam rumah tangga ibu. Selanjutnya diikuti dengan perbuatan permulaan berupa pengamanan senjata api jenis HS dan laras panjang jenis steyr yang biasa dibawa oleh korban Yosua Huta Barat pada tanggal 7 Juli malam dan pada pagi harinya tanggal 8 Juli. Sebelum pulang di Jakarta, saksi Ricky Rizal telah menyimpan senjata HS tersebut dalam dashboard mobil Lexus LM nomor B1MH. Sementara senjata panjang jenis steyr diletakkan di samping kursi depan. Padahal diketahui korban Yosua duduk di mobil lainnya, yakni Lexus RX. Menimbang bahwa kemudian terungkap fakta terdakwa mengutarakan niatnya pada saksi Ricky Rizal Wibowo yang diminta untuk membackup terdakwa pada saat dilakukan klarifikasi kepada korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan permintaan tegas apabila korban melawan lakukan penembakan. Akan tetapi Ricky Rizal Wibowo menyatakan tidak punya mental untuk melakukan itu. Maka selanjutnya saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu dipilih sebagai pelaksana yang akan mewujudkan kehendak terdakwa, yang terlebih dahulu diperintahkan oleh terdakwa mengambil senjata api HS yang biasa dibawa oleh korban Nofriansah Yosua Huta Barat di dashboard mobil Lexus LM untuk diserahkan kepada terdakwa. Menimbang bahwa terdakwa sebelumnya juga mengatakan kepada saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu yang pada pokoknya korban Nofriansah Yosua Huta Barat harus mati dengan menyampaikan keinginan agar saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu yang membunuh korban dan menyampaikan keinginan agar saksi Richard Eliezer yang membunuh korban Nofriansah Huta Barat. Karena menurut terdakwa kalau saksi Richard yang membunuh terdakwa yang akan jaga saksi Richard yang membunuh terdakwa yang akan jaga saksi, tetapi kalau terdakwa yang membunuh tidak ada yang menjaga kita semua. Menimbang bahwa untuk lebih meyakinkan saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu dalam mewujudkan keinginan terdakwa, maka terdakwa menjelaskan skenarionya dengan mengatakan lokasinya di 46 dan saksi Putri Chandrawati dilecehkan oleh korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Lalu saksi Putri berteriak dan kamu respon. Korban Nofriansah Yosua Huta Barat karena ketahuan menembak kamu, lalu kamu tembak balik dan korban Nofriansah Yosua Huta Barat meninggal. Lalu terdakwa menanyakan senjata api milik Richard yang kemudian menyuruh menambahkan peluru pada senjata yang dibawanya jenis Glock 17 yang isinya maksimal 17 butir peluru. Sehingga saksi Richard menambah tapi tidak sampai penuh. Menimbang bahwa dari keterangan saksi ahli Heri Prianto di persidangan yang menerangkan ia memeriksa CCTV rumah terdakwa di Jalan Saguling dan Jalan Duren 3. Dan saat CCTV rumah Jalan Saguling diputar di persidangan, nampak bahwa Putri Chandrawati mengajak saksi Kuat Ma'ruf masuk ke dalam lift menuju lantai 3. Keberadaan Kuat Ma'ruf di lantai 3 tersebut berdasarkan rekaman hasil CCTV memang kurang lebih dari 3 menit. Namun majelis hakim meyakini bahwa saksi Kuat Ma'ruf bersama Putri Chandrawati menemui terdakwa di lantai 3. Bahwa keyakinan majelis hakim ini didukung dengan fakta bahwa setelah menemui terdakwa tersebut, kemudian saksi turun dan dari lantai 3 kemudian duduk di depan bersama ajudan lain. Kemudian saksi Ricky Rizal Wibowo mengajak saksi Kuat Ma'ruf naik mobil bersama-sama dengan saksi Richard Eliezer dan korban Yosua Huta Barat.
dan Putri Chandrawati menuju rumah di Jalan Duren 3 nomor 6. Bahwa selanjutnya saksi Kuat Ma'ruf menerangkan setelah mengantarkan dan membawakan barang-barang milik Putri Chandrawati ke kamar utama di lantai 1, ia naik ke lantai 2 untuk menutup pintu kayu dan pintu kaca. Kemudian saat ia bertemu dengan terdakwa, ia diminta memanggil korban Nofriansah Yosua Huta Barat masuk ke dalam. Saat itu korban Nofriansah Huta Barat masuk duluan, kemudian saksi Rizal terakhir ia sendiri. Menimbang dari fakta yang terungkap tersebut dikaitkan dengan rekaman hasil TV di mana saksi Kuat Ma'ruf diajak Putri Chandrawati naik ke lantai 3 untuk bertemu dengan terdakwa, adalah saksi mendengar perencanaan pembunuhan terhadap korban Nofriansah Yosua Huta Barat dan skenario terjadi tembak-menembak antara saksi Richard Eliezer dan korban Nofriansah Yosua Huta Barat sehingga kemudian pada saat ia di rumah di Jalan Duren 3 nomor 46, ia menutup pintu dari lantai 2 adalah untuk meredam suara tembakan tersebut. Menimbang bahwa fakta tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi AKP Rifaisal Samuel yang menerangkan pada saat olah TKP tanggal 8 Juli, saksi sempat bertanya kepada saksi Kuat Ma'ruf dan saksi Riki Rizal Wibowo yang menyatakan bahwa benar saksi Kuat Ma'ruf melihat tembak-menembak, kemudian ia menunduk sembunyi di lantai 2 dan dari luar Riki Rizal berlari ke arah dapur, ia melihat korban menembak. Menimbang bahwa keterangan Rifaisal Samuel tersebut juga bersesuaian dengan keterangan saksi Beni Ali setelah dihubungi oleh terdakwa sekira pukul 17.30 tanggal 8 Juli tahun 2022, saksi datang dan melihat proses olah TKP oleh penyidik Polres Jakarta Selatan. Ia juga sempat bertanya kepada saksi Kuat Ma'ruf dan Riki Rizal Wibowo yang menjelaskan mengenai proses tembak-menembak antara korban Nofriansah Yosua Huta Barat dan saksi Richard Eliezer tersebut. Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim yakin jika keberadaan saksi Riki Rizal Wibowo dan saksi Kuat Ma'ruf diperintah oleh terdakwa untuk membackup terdakwa pada saat dilakukan klarifikasi pada korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan cara menyiapkan rumah Jalan Duren 3 agar tertutup padahal diketahuinya masih sore sekitar pukul 17:10 dan menghalangi agar korban Nofriansah Yosua Huta Barat tidak sampai melakukan perlawanan. Menimbang bahwa selanjutnya selang waktu 5-10 menit dari kedatangan Putri Chandrawati di Duren 3 nomor 46, terdakwa begitu sampai di Duren 346 memerintahkan saksi Kuat Ma'ruf untuk mencari saksi Riki Rizal Wibowo dan korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Dan kemudian terdakwa memegang leher korban Nofriansah Yosua Huta Barat dan didorong ke depan, lalu terdakwa menyuruh berlutut seraya memerintahkan saksi Richard yang ada di sampingnya untuk menembak terdakwa. Dan saksi Richard menembak sebanyak 3-4 kali ke arah korban Nofriansah Yosua Huta Barat dan mengenai perkenaan saksi Richard tidak bisa pastikan. Menimbang bahwa dari keterangan saksi Richard diketahui jika terdakwa ikut melakukan penembakan pada korban karena saksi Richard melihat pada korban Yosua Huta Barat jatuh telungkup, saksi Richard masih mendengar suara erangan korban Yosua, kemudian terdakwa yang pada waktu itu menggunakan sarung tangan warna hitam maju melakukan penembakan terhadap korban menggunakan senjata api jenis Glock. Kemudian terdakwa menggunakan senjata api jenis HS pada saat menembak di atas TV dan ke arah berlawanan. Menimbang bahwa dengan adanya penembakan tersebut berdasarkan keterangan saksi Riki Rizal Wibowo, saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, saksi Kuat Ma'ruf, saksi Ridwan Soplanit, saksi Rifaisal Samuel, saksi Sulap Abu, saksi Danu Fajar Subekti, saksi Martin Gabe, saksi Susanto Haris, saksi Beni Ali dan saksi Ahmad Syarul Guna Ramadan terungkap bahwa fakta bahwa mereka melihat korban Yosua dalam jatuh tertelungkup berlumuran darah di bawah tangga lantai 1 dengan beberapa luka tembak. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 10 selongsong dengan rincian 1 selongsong di meja makan, 1 selongsong di bawah anak tangga, 1 selongsong di bawah kaki kanan pelaku, 1 selongsong di antara lutut korban, 1 selongsong di bawah lantai bawah rak minuman, 1 selongsong di kaki kursi, 1 selongsong di depan kamar mandi, 1 selongsong di bawah badan pelaku, 1 selongsong di lantai dan 1 selongsong di bawah meja makan.
3 buah proyektil dengan 4 buah serpian proyektil, 1 buah pucuk senjata api jenis Glock nomor MPY 851 9 mm berikut magasin yang berisi 12 butir amunisi, 1 pucuk senjata HP AS jenis H233001 berikut 1 buah magasin berisi 9 butir peluru. 1 buah anak peluru yang ditemukan bersarang pada kulit punggung sisi jenazah. 7. Serpian logam yang ditemukan menempel pada kulit pipi kiri serpian anak peluru. Menimbang bahwa di persidangan telah didengar pula ahli Arif Sumirat yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa di dinding depan anak tangga ada 5 perkenaan tembakan, plafon ada 2 perkenaan tembakan, dan lantai depan gudang belakang kursi pijat ada 3 perkenaan tembakan. Bahwa ada pergerakan senjata dari 3 perkenaan pada lantai dengan perkenaan pada dinding. Bahwa arah penembak berdasarkan perkenaan tembakan pada tangga berasal dari bawah dan terdapat 3 sudut perkenaan tembak ya diambil sehingga posisi penembak persis di depan anak tangga terakhir. Bahwa ahli menjelaskan tiap jenis tembakan mempunyai karakteristik sendiri bagaikan sidik jari manusia dalam hal ini. Tiap senjata punya sidik laras senjata yang berbeda antara satu dengan yang lain. Bahwa ahli menerima 2 senjata api dari Polres Metro Jakarta Selatan beserta 3 proyektil identik dengan senjata HP AS dan 1 proyektil lainnya berasal dari senjata Glock 17 MPY 851. Bahwa ahli mengatakan 10 selongsong peluru ahli mencurigai ada 2 senjata, kemudian dilakukan uji balistik, kemudian dilakukan uji tembak dalam air dan ditemukan 2 anak peluru. Kemudian ahli bandingkan 10 selongsong peluru tersebut dengan 2 anak peluru hasil uji balistik. Kesimpulannya 8 selongsong peluru berasal dari identik dari Glock MPY 851 sedangkan 2 selongsong identik dengan senjata api HS. Bahwa ahli mengatakan dari 8 selongsong peluru tersebut berasal dari senjata api Glock yang sama. Ahli mengatakan senjata Glock 17 dapat diisi dengan 17 butir peluru, namun pada prakteknya selalu dikurangi. Bahwa ahli mengatakan terdapat 20 butir peluru senjata Glock, 12 magasin dan 8 selongsong yang ditemukan. Ahli tidak mengetahui asalnya dari mana. Bahwa ahli membandingkan senjata jenis Glock MPY 851 dengan HS. Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, majelis hakim berkesimpulan bahwa terdapat perbuatan permulaan yang diawali dengan saksi Riki Rizal Wibowo mengamankan senjata api HS milik korban Nofriansah meskipun atas inisiatif sendiri. Akan tetapi diketahui fakta bahwa sesampai di Jakarta, senjata api jenis HS tersebut tetap tersimpan di dalam dashboard mobil Lexus LM, di mana sejak Magelang sebelum berangkat Jakarta sebenarnya saksi Riki Rizal Wibowo bisa saja mengembalikan senjata tersebut kepada korban. Akan tetapi hal tersebut tidak dilakukannya. Tindakan saksi Riki Rizal dalam mengamankan senjata api milik korban adalah dilaporkan kepada Putri Chandrawati dan diketahui oleh terdakwa. Karena faktanya senjata api jenis HS tersebut kemudian diambil oleh saksi Richard Eliezer untuk diserahkan kepada terdakwa dan terdakwa menggunakannya untuk menembak ke atas tangga di rumah Jalan Duren 3 nomor 46 sesuai dengan skenario yang dibuatnya. Bahwa perbuatan permulaan selanjutnya adalah keberadaan korban Nofriansah di mobil Lexus RX bersama saksi Riki Rizal Wibowo adalah dikehendaki oleh Putri Chandrawati. Putri Chandrawati pernah menerangkan dalam perkara terpisah bahwa ia tidak akan mau satu mobil dengan almarhum korban Nofriansah. Padahal diketahuinya korban Nofriansah Yosua Huta Barat adalah diperbantukan oleh terdakwa untuk membantu tugas sehari-hari Putri Chandrawati. Dan pada saat berangkat tanggal 2 Juli 2022 dari Jakarta menuju Magelang, korban Nofriansah bersama saksi Richard bertindak sebagai driver dan pengawal Putri Chandrawati. Keberangkatan saksi Riki Rizal dan saksi Kuat Ma'ruf ke Jakarta adalah dikehendaki oleh terdakwa
dan Putri Chandrawati. Berdasarkan keterangan saksi Richard Eliezer, saksi Susi, saksi Daden Miftahul Haq di persidangan bahwa saksi Riki Rizal Ma'ruf dan saksi Kuat Ma'ruf adalah sehari-hari bertugas di Magelang untuk menjaga kedua anak terdakwa yang sedang sekolah di Taruna Nusantara. Hal tersebut juga dibenarkan oleh Kuat Ma'ruf dan saksi Riki Rizal Wibowo, dan mereka berangkat ke Jakarta diperintahkan oleh Putri Chandrawati, bahwa keberadaan saksi Riki Rizal Wibowo dan korban Nofriansah Yosua Huta Barat dalam satu mobil Lexus RX merupakan rangkaian dari perbuatan permulaan dalam rangka menyingkirkan korban almarhum Nofriansah agar tidak menjadi duri dalam rumah tangga ibu sebagaimana disampaikan saksi Kuat Ma'ruf pada Putri Chandrawati. Menimbang bahwa